Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-siddiqi wal wafa radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyi wa rasulah rabbana zidna ilma warzuqna fahma Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbil alamin. Bapak Ibu kawan akhwat sekalian peserta pandemik pada kesempatan siang hari ini, alhamdulillah, pertama dan yang paling utama senantiasa kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, limpahan hidayah, limpahan berkah, kita bisa melakukan berbagai aktivitas kebaikan ya. Salah satunya adalah acara pandemik ini gitu ya, dalam keadaan sehat walafiat. Dan insya Allah di penghujung acara gitu, ada kajian Qur'ani yang ketiga, nanti insya Allah akan dibersamai oleh Ustadz Riyadus Shalihin. Beliau sekarang masih di Jakarta, jadi mungkin belum bisa bergabung karena zuhurnya beda gitu ya, agak beda sedikit dengan Yogyakarta. Baik, kemudian salam dan salam kita aturkan kepada satu sanah kita Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, kepada para sahabatnya dan seluruh umatnya. Kita senantiasa berdoa semoga mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Izinkan saya selaku MC membacakan beberapa rangkaian acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian pembacaan tasmi, kemudian nanti ada acara inti yakni kajian Qur'ani yang dibersamai oleh Ustadz Riyadus Shalihin. Setelah itu disambung dengan tanya jawab dan diakhiri dengan doa bersama untuk umat. Baik Bapak Ibu sekalian, kita buka kajian pada siang hari ini dengan sama-sama melafazkan tasmiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan tasmi' yang akan disampaikan oleh Ustaz Maulana Adi Satria. Pada Ustaz, tafadhol alaihi maskurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah akan dibacakan surat Asy-Syura ya. Juz 25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب شديد
وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده لخبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Satria atas pembacaan tasmid tadi. Semoga menambahkan keberkahan dalam majelis ilmu siang hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, ini sambil menunggu Ustaz untuk gabung di ruang Zoom ini, ada amanah dari panitia untuk membacakan beberapa sponsor ya di kegiatan siang hari ini, bukan siang hari ini ya, mulai dari Jumat kemarin ya, Jumat malam sampai siang hari ini. Yang pertama ada Faraday Engineering, Food With Us, kemudian K-Food, Premium Food and Parcel for the Professional. Terus ada Mulki Fashion, lengkap dan bersahabat. Kin Kitchen, masak sehat, anti ribet. Kemudian Niblas House Berbah, Pusat Belanja Busana Muslim Branded Terlengkap Jogja. Lanjut ada Hayyin Bookstore, mencari berkah di setiap langkah. Kemudian ada Jogja Journey. Kemudian Akila Collection, lengkap, murah, dan berkualitas. Dan yang terakhir ada Go English, Go Learning English SPCS Agency. Demikian. Terima kasih kepada sponsor yang sudah membersamai kegiatan pada kali ini, gitu ya, ada kegiatan pandemik, ya, Fundaring Pandemic.
Sambil menunggu Ustadz, ini saya bacakan CV Ustadz ya. Monggo admin bisa menampilkan kurikulum beliau. Jadi insya Allah pada kesempatan siang hari ini ya Bapak Ibu peserta pandemik, kita akan bersama-sama menimba ilmu sama Ustadz Riyadus Shalihin, SOS SPDI. Beliau lahir di Magelang tanggal 23 Juni 1983. Kemudian alamat Menawasari 41 Magelang. Status menikah, kemudian alhamdulillah dikaruniai 3 anak. Dan ini Masya Allah beberapa aktivitas beliau ya yang tertulis gitu ya. Tentunya masih banyak sekali yang sebenarnya yang tidak tertulis gitu ya. Ini semoga juga menjadi inspirasi bagi kita semua ya. Yang pertama sebagai Ketua Yayasan Markas Al-Quran Indonesia, mengajar Al-Quran di beberapa majelis taklim dan perkantoran, kemudian sebagai koordinator musyrifah Khoyam Al-Quran Nasional. Selain itu juga menjadi Ketua Bidang Jaringan Rumah Al-Quran Nusantara, sebagai pembina Halo, tes. Tadi sempat putus ya, Afan? Iya, tadi sempat putus. Silahkan dilanjutkan. Saya mana tadi, Mbak? Pembina. Oke, saya ulangi nggih. Afan tadi kayaknya ada yang lewat gitu, jadi hilang sinyalnya. Aktivitas beliau pertama Ketua Yayasan Markas Al-Quran di Indonesia, kemudian pengajar Al-Quran di beberapa majelis taklim dan perkantoran, kemudian sebagai koordinator musyrifah Khoyam Al-Quran Nasional. Selain itu juga sebagai Ketua Bidang Jaringan Rumah Al-Quran Nusantara, sebagai pembina Yayasan Rumah Al-Quran Inspirasi Daerah Istimewa Yogyakarta, lanjut sebagai pembina juga nggih, sebagai pembina Yayasan Turjah Banten. Terus sebagai konsultan pengembangan dan SDM Markas Al-Quran Sumatera Barat, terus penasihat Benua Al-Quran Palu Sulawesi Tengah, dan yang terakhir pembina Markas Al-Quran Peduli Al-Aqsa. Ini yang tertulis gitu ya, masih banyak sahabat aktivitas beliau ya yang sangat menginspirasi kita semua gitu ya. Bagaimana beliau menghias hidupnya, menghias umurnya dengan berbagai aktivitas kebaikan, aktivitas sosial dan aktivitas yang bermanfaat untuk umat. Sudah bergabung belum ya? Sudah. Oh, sudah. Oke, alhamdulillah. Kalau nanti kajian gitu ya, kajian sampai jam 14 tapi terus nanti dilanjut dengan tanya jawab seperti itu. Monggo tidak berpanjang kalam ya. Ini santriwan dan santriwati disiapkan alat tulisnya, tentunya mengikat ilmu ya, mengikat ilmu gitu ya yang nanti seperti disampaikan oleh Ustadz. Termasuk juga para peserta ini disiapkan amunisi bermajelis ilmunya gitu. Semoga nanti tidak tidak terganggu ya dengan jaringan, tidak terganggu dengan rasa kantuk dan lain sebagainya.
Monggo kepada Ustaz tafadhol alaihi wasallam dan teman silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Kita bersua di siang ini dengan bahasan istilah ayatnya di awal juz 7. Wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma 'arafu minal haqq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'as syahidin. Jadi satu kondisi kehidupan orang-orang yang beriman terhadap ayat-ayat Allah, sehingga kondisi itu membuat jiwanya sudah melambung tinggi, istilah antuna antum, melangit. Wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma 'arafu minal haqq. Meninggi kehidupan jiwanya karena mengetahui ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ini sesuatu yang hak kebenarannya. Dan kondisi inilah yang membuat satu keadaan jiwa orang-orang beriman itu mengatakan Rabbana amanna faktubna ma'as syahidin. Dan kami beriman, yakin terhadap kebenaran ayat-ayat Allah dan memohon agar tertulis kehidupannya sebagai orang-orang yang bersaksi atas segala al-haq yang turunnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, kondisi orang-orang yang beriman seperti ini tidak pernah terpengaruh oleh kondisi zaman, apakah dia hidup di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah dia hidup di zamannya tabi'in, di zamannya para ulama, atau di zaman sebelum kita, zaman kerajaan-kerajaan, atau berada di dalam akhir zaman, atau di dalam kondisi yang sedang di dalam ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi pandemi ini. Dalam kondisi adanya wabah, tidak mempengaruhi, bahkan menambah keyakinan, menambah melangitnya diri kita dengan kondisi pandemi ini, karena keyakinan kita bersama Al-Quran adalah satu keyakinan yang faktubna ma'as syahidin, faktubna ma'as syahidin, yang tidak terikat oleh waktu dan kondisi apapun. Karena itulah kita meyakini betul, salah satu mimma arafu minal haq adalah ayat-ayat Allah ini yang Allah katakan sebagai sebuah wasail dari istisfa dalam kondisi yang sedang dihadapi oleh manusia saat ini. Jadi keyakinan kita tentang al-haq atau mimma arafu minal haq adalah Al-Quran ini difahami oleh orang-orang beriman menjadi salah satu energi untuk istisfa dari wabah yang Allah berikan. Di mana Al-Quran bisa berperan menjadi syifaun,
Kalau di Al-Quran, ya, antuna yang hafal Al-Quran, insya Allah menemukan kalimat syifa ini setidaknya di dalam Al-Quran ada 4. Yang pertama kita melihat ada di surah Fussilat. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyu wa arabi qul huwa lilladzina amanu huda, ya. Dia adalah bagi orang-orang beriman hidayah, hudan wa syifa. Jadi ini menunjukkan satu kondisi bahwa bersama Al-Quran itu baru akan berfungsi sebagai hidayah dan syifa kalau dia ada keyakinan yang kuat dalam dirinya. Jadi sebelum kita memfungsikan Al-Quran sebagai syifa'un, Allah inginkan keyakinan bagi orang-orang beriman itu, ya, meyakini bahwa al-haq yang diturunkan dari Allah berupa ayat-ayat Al-Quran ini, ya, sebagai obat dari kehidupan orang-orang beriman. Walladzina la yu'minuna fi adhanihim waqru wa huwa 'alaihim 'ama, ulaika yunadawna min makanin ba'id. Jadi keyakinan kita yang tidak pernah terbelenggu oleh apapun kondisinya bahwa Al-Quran sebagai syifa'un dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin, ya, yang dikatakan oleh Allah walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan. Sementara orang-orang yang tidak yakin, ya, senangnya protes dengan Al-Quran ini. Al-Quran itu diprotes terus. Apa protesnya? Kenapa Al-Quran nggak pakai bahasa Arab? Ya, karena keyakinannya nggak tumbuh. Jangankan yakin terhadap syifa yang Allah fungsikan, yakin terhadap fungsi hudan, hidayah yang Allah berikan bagi Al-Quran ini. Sekedar yakin bahwa Al-Quran ini, ya, kenapa ditulis bahasa Arab saja nggak mampu. Senangnya diprotes. Kenapa sih Al-Quran pakai bahasa Arab? Walau ja'alnahu Qur'anan ajamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu. Coba Al-Quran ini pakai bahasa masing-masing. Pakai bahasa Jogja, pakai bahasa Jakarta, pakai Indonesia, pakai Eropa, ya. Maka kata Allah, ya, laula fussilat ayatuhu ajamiyyu wa arabi. Jadi kalaupun, ya, Al-Quran ini diturunkan dengan bahasa Jawa, ya, pakai kromo alus, ya, kromo inggil, pasti mereka, ya, menanyakan juga ini tafsirnya bagaimana, maksudnya gimana, nggak akan berhenti. Kenapa? Karena keyakinannya yang tidak tumbuh. Jadi Allah katakan fungsi Al-Quran akan menjadi syifa'un bagi orang-orang beriman karena dia yakin. Sementara di surah yang lain, yakni di surah An-Nahl, Allah sebut syifa'un ini, ya, ada di dalam An-Nahl, ada di dalam bab madu, ya. Sebelumnya di atas Allah katakan wallahu anzala minas sama'i ma'an fa ahya bihil arda ba'da mautiha inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Terus kan wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu saqara wa rizqan hasana inna fi dzalika laayatan liqaumin ya'qilun wa awha rabbuka ilan nakhli an ittakhidhi minal jibali buyutan wa minasy syajari wa mimma ya'rishun. Disitulah
Allah katakan syifa di ayat setelahnya. Tsumma kuli min kulli tsamarati fasluki subula rabbiki dzulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi syifaa'un linnas. Inna fi dzalika laayatan liqaumi yatafakkarun. Ini yang sering kebalik-balik ya. Mana yasma'un dulu, ya. Mana yaqilun dulu, mana yatafakkarun dulu. Jadi kalau kita terima setoran urutannya dari atas yasma'un, yaqilun baru yatafakkarun. Dari mana ya Al-Qur'an akan menjadi syifa ya. Jadi kalau kita melihat mufassirin menjelaskan ayat ini ya. Ayat ini didahului oleh wa ma anzalna 'alaika al-kitaba illa litubayyana lahum. Didahului oleh Al-Qur'an. Jadi para mufassirin menjelaskannya kalau madu saja ya, bisa Allah fungsikan sebagai syifa yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan Al-Qur'an yang Allah sebutkan ya sebelum membahas tentang madu. Sehingga ya para ahli herbal ya, yang mengatakan ya, kalau seseorang tidak meminum madu ya berdasarkan ayat ini ya, sehari manusia itu tidak minum madu, sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap fisiknya. Dia sudah berbuat zalim terhadap dia sudah berbuat zalim terhadap terhadap tubuhnya, apalagi sehari tidak bersama Al-Quran. Jadi ikhwas sekalian, Al-Quran ini akan berfungsi sebagai syifaun kalau sudah dilakukan dengan mudawamah. Pertama yakin, yang kedua mudawamah. Ia akan berfungsi sebagai syifa bagi kehidupan orang beriman ya, kalau sudah harian sifatnya. Dia sudah menjadi satu hal yang hatmiyah ya, yang enggak mungkin enggak ada hari kecuali dengan Al-Quran. Ini pemahaman syifa di dalam surah An-Nahl. Dan begitulah ya di pandemi ini ya manusia ya berusaha sekuat mungkin mencari istisfa dengan ya 3M ya. 3M ya, 4 ya. 4M ya. Memakai masker ya, menjaga jarak. Kemudian apa lagi itu? Terakhir menabung supaya aman. Sementara kita ya, lupa bahwa Allah menjelaskan mimma arafu minal haq. Allah menjelaskan orang beriman ya, itu tahu betul bahwa Al-Quran itu fungsinya jauh lebih hebat ya. Bukan berarti kita nggak mau pakai masker, nggak mau. Tapi kalau kita sebagai orang beriman ya, keyakinan kita ya tidak melebihi peran masker, tidak melebihi peran hand sanitizer, mencuci tangan, menjaga jarak ya, maka kita tidak termasuk atau sulit untuk dikatakan oleh Allah wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haqq. Jadi bagi kita tetap terakui sebuah sunnah kauniyah atau sunnah basyariyah, memakai maskernya dan yang lain-lainnya, menjaga jaraknya, tetap di rumahnya. Tapi bagi ahlul Quran, bagi orang beriman, sesungguhnya itu harus menjadi satu kondisi di mana kita semakin akrab dengan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala.
baru berfungsi sebagai syifa. Al-Quran itu disikapi dengan yakin, disikapi dengan mudawamah, harian. Sementara di ayat lain, di ayat yang lain yang disebutkan oleh Allah sebagai syifa di dalam orang-orang beriman adalah surah Yunus. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Jadi ayat ini ada di surat Yunus. Allah. Apa maksud dari Allah Subhanahu wa taala qad ja'atkum mau'izatun. Jadi Allah inginkan kita ini lebih tertarik dengan fatwa dengan taujih dari Al-Qur'an dibanding taujih dari siapapun. Dibanding taujih dari ulama fulan, dari ustadz fulan, atau dari siapapun. Sehingga saat kita lebih yakin, lebih tertarik dengan arahan taujih dari Allah melalui Al-Quran, itulah Al-Quran akan berfungsi sebagai syifa'un. Dan Allah lanjutkan dengan qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Fungsinya adalah bahagia bersama Al-Quran. Jadi kalau sudah bahagia bersama Al-Quran, insya Allah kondisi manusia itu apa yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala, sel-sel kulitnya, semuanya yang ada di dalam fisiknya. Kalau dia dibuat bahagia dengan Al-Quran, insya Allah dari situlah fungsi syifa'un dari Al-Quran itu akan ada dalam kehidupan orang beriman. Sebagaimana bahagia yang saat ini pandemi diyakini sebagai sebuah salah satu memperkuat imunitas. Kalau sekarang rumah sakit dengan kondisi pandemi ini sebagian tempat menginap atau hotel yang digunakan untuk saudara-saudara kita yang terdampak itu dibuat pasien itu sebahagia mungkin. Ada yang diajak mancing setiap pekan sekali. Jadi didata, semua pasien didata hobinya apa. Yang hobi mancing diajak mancing. Yang hobinya sepedaan difasilitasi sepeda. Bagaimana Al-Quran menjadi syifa kalau hobinya adalah Al-Quran. Jadi dia berbahagia, tidak ada tekanan, tidak ada nuansa beban, tapi nuansa bahagia. Kalau tilawah rasanya kurang terus. Kalau qiyam baru 2 rakaat, nambah rakaat lagi. Sampai dalam kondisi saking bahagianya dia merasa subuh itu satu hal yang sangat mengkhawatirkan. Karena subuhnya harusnya masih lama Kalau sebentar lagi subuh. Karena bahagianya bersama kalam Allah. Insya Allah saat manusia fabidzalika falyafrahu, maka Al-Quran menjadi fungsi syifa di dalam diri manusia itu. Dan insya Allah imunitas itu menjadi meningkat.
Ibnu Taimiyah pernah mengalami satu kondisi sakit yang cukup mengkhawatirkan, dirawat, sehingga Ibnu Taimiyah justru ingin melakukan dua hal, yakni mengajar dan memperbanyak tilawah. Mengajar dan memperbanyak tilawah. Dokternya atau murid-muridnya melarang, seharusnya engkau istirahat dulu lah. Kata Ibnu Taimiyah, ini yang membuat saya bahagia. Sehingga kalau saya bahagia, saya berharap saya cepat disembuhkan oleh Allah. Dan ternyata betul, ya itulah yang membahagiakannya. Dan akhirnya cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kita, apalagi kalau kita bisa bahagia dengan hobi tertentu, bahagia ketemu saudara kita, bahagia segala macam acara-acara yang dilakukan oleh manusia, apalagi kalau kita menambah imun kita dengan bahagia bersama kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di ayat yang lain Allah sebut syifa di surah Al-Isra. Wa in kadu la yastafizunaka minal ardi liyukhrijuka minha wa idzal la yalbathuna khilafaka illa qalila. Sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina wa la tajidu li sunnatina tahwila. Terusnya aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili, terus ya masih panjang, minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Setelah ini, setelah ayat-ayat di atas ini dilakukan oleh orang-orang beriman, Al-Qur'an itu memfungsikan dirinya. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Jadi fungsi Al-Qur'an sebagai syifa wa rahmat akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau di dalam diri manusia ada satu kegiatan bersama Al-Qur'an yang istimrar wal istiqrar. Istimrar wal istiqrar. Jadi terus menerus dan kokoh. Ya, sampai Allah katakan Al-Qur'an itu ada di surah Al-Isra ini, yang surah ini juga menjadi surat yang menunjukkan al-istimrar, istimrar wal istiqrar, menunjukkan satu kondisi yang dia tidak pernah dilalaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam bahasa para ulama Al-Quran disebut dengan badahiyatul amal, sesuatu yang tidak mungkin tidak dilakukan atau sudah menjadi kebiasaan. Badahiyat itu suatu keniscayaan, kebiasaan. Setiap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelang istirahat malamnya membaca surah Al-Isra. Siapa saja yang membaca surat Al-Isra, insya Allah sulit untuk berjauhan dengan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diingatkan terus di dalam surat Al-Isra itu agar manusia terus bersama Al-Quran. Dari awal ada inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhi ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Diingatkan terus wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Sering diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga siapa yang selalu dekat dengan Al-Isra, maka insya Allah dia selalu dekat dengan Al-Quran. Ini al-istiqrar atau istimrar. Jadi
terus-menerus dan kokoh. Sehingga dia menjadi satu mental. Fatahajjat bihi nafilatan lak. Jadi kalau Al-Quran ya, baru difahami sebagai sebuah kegiatan yang menjadi kemampuan, maka sulit dia menfungsikan untuk menjadi syifa. Ya, menjadi kemampuan itu maksud saya begini. Ya akhi, ya ukhti, silahkan baca Quran. Kemudian bisa membaca Quran. Ya sudah, artinya dia bisa membaca Al-Quran. Tapi istimrar, al-istiqrar adalah mental beral-Quran. Nggak mungkin saya kalau nggak bersama Al-Quran. Manusia sudah begitu pola hidupnya, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un. Insyaallah Al-Quran itu begitu mudahnya memberikan fungsi-fungsi syifa bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Maka bagi kita ya ikhwan dan akhwat, memfungsikan Al-Quran sebagai syifa adalah satu hal yang otomatis Allah berikan ketika kita yakin, ya, mudawamah, ya farah, ya, dan kita istiqrar sebagaimana ayat-ayat tentang syifa itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilahnya kalau itu sudah menjadi harian, insya Allah menjadi imunitas yang kuat. Tapi ini karenanya yang membuat kita membuat program ya, menghidupkan Al-Quran di tengah keluarga itu sebagai salah satu solusi Rabbani bagi kondisi wabah yang sedang Allah berikan. Jadi kalau kondisi kauni ya, orang jadi tidak boleh berkumpul ya, secara basari orang harus menjaga jarak, harus pakai masker, tapi sesungguhnya bagi orang beriman keberadaan bersama Al-Quran itu memberikan solusi ya, bagi dirinya, bagi imunitasnya ya, selain solusi-solusi yang sifatnya memang basari dianjurkan, dan dua-duanya insya Allah kita akan manfaatkan dengan baik. Tapi itu ikhtiar kita yang pertama ya, menjadikan Al-Quran sebagai solusi. Yang kedua tentunya ada solusi zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir yang berarti istighfar. Istighfar yang menambah imunitas orang-orang beriman. Jadi istilah ayatnya, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi, ya. Thumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Jadi di antara fungsi istighfar yang diberikan oleh Allah adalah yazidkum quwwatan ila quwwatikum, menambah kekuatan ya, menambah imunitas orang-orang yang beristighfar kepada Allah. Ya, sebagian dengan olahraga, ya, sebagian dengan berjemur ya. Tapi bagi orang beriman ya, alangkah tidak nyamannya ya, ketika orang bisa, ya Allah seharian saya nggak berjemur, saya seharian nggak olahraga, saya seharian nggak makan bergizi. Sementara kita diberikan resep langsung dari Allah. Ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi jemur, ada olahraga, ada makan bergizi, ya. Tapi bagi kita ya, meyakini di balik pandemi ini, ya, wabah ini membuat kita ya, menjadikannya sebagai nafahatul amal, menjadi pembuka amal-amal kita, jadi banyak istighfar, banyak memohon ampun kepada Allah, bukan saja terkait dengan
diampuni dosa, dimudahkan urusan, dilancarkan rizki, tapi memang Allah katakan yazidukum quwwatan ila quwwatikum, menambah imunitas. Zikir istighfar itu. Ada zikir tasbih yang juga membuat kita insya Allah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah katakan di surah As-Saffat, yakni falaula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Sungguh tasbih itu bisa menyelamatkan manusia dalam kondisi yang sangat mencekam. Kondisi mencekamnya, wadannuni idzahaba mughadiban, kondisi mencekamnya Yunus dari Ninawa sana, di perut ikan, yang kemarin ada di pesisir selatan, sempat ada video viral, ikan paus biru lewat, panjangnya 30 meter. Sebagian dari kita mungkin melihat langsung, kita bisa bayangkan kalau Nabi Yunus berada di dalam perut ikan itu. 30 meter berarti apa ya, paus terpanjang di dunia. Sangat tidak mungkin bisa terselesaikan urusan itu. Semuanya nggak mungkin. Tapi bagi orang-orang yang bertasbih, sesungguhnya mengeluarkan, menyelamatkan dari kondisi itu sangat mudah bagi Allah. Biarlah orang lain dengan kondisi dengan ikhtiar-ikhtiarnya, tapi kita orang-orang beriman ada ikhtiar kauni, ada ikhtiar rabbani, ada zikir yang banyak, ada tasbih, ada istighfar. Tentu bagi Allah semencekam apapun, yang terpenting kita banyak bertasbih, memuji Allah. Alam semesta semua memuji Allah. Subhanallahi ma fis samawati wal ardh. Bagi kita bertasbih merupakan salah satu wasilah agar Allah selamatkan dari kondisi yang sangat mencekam. Apalagi Jakarta, kemarin terakhir seorang dokter mengatakan potensi Jakarta saat ini, kalau ada 3 orang, 1 sudah terpapar. Seolah-olah kondisinya sudah sangat mencekam, sangat mengkhawatirkan, tapi itu akan berarti kalau yang terjadi bagi kita menjadi semakin banyak istighfarnya, semakin banyak bertasbihnya. Pandemi ini membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya zikir-zikir yang lain, al-ma'surat. Allah menjamin, siapa yang mengatakan bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Pagi Allah jamin sampai sore. Sore dibaca lagi, Allah jamin lagi sampai besok. Itu kita tidak ingin kehilangan momen-momen seperti itu, agar Allah terus menjaga diri kita. Ada zikir, ada Al-Quran sebagai ikhtiar rabbani, ada zikir, ada tawasul, tawasul dengan amal soleh. Ya Allah, kalau ini engkau terima amal soleh ini di sisimu, selamatkan saya dari bala ini, dari wabah ini. Ada doa, doa yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah selamatkan dan terhindarnya kita dan saudara-saudara kita dari wabah, dari kondisi yang saat ini membuat semua manusia dalam ujiannya masing-masing. Ujian ekonomi, istilahnya sangat lengkap. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Saat ini lengkap, Allah katakan, Allah berikan ujian bagi manusia minal khaufi wal ju'i, ada yang takut,
ada kelaparan, susah ya, kondisi jadi terbatasi semua. Naqsim minal amwal, ya ekonomi jadi sangat berpengaruh bagi sebagian besar saudara-saudara kita, dan tentunya ya, musibah terusnya adalah kehilangan saudara-saudaranya, dan bagi kita kehilangan sekian banyak ulama-ulama, yang tentunya kehilangan para ulama bagi kita orang-orang beriman bukan sebuah perasaan ya wajar ya, karena manusia ya ada yang meninggal bisa kena. Tentu bukan hanya perasaan itu, tapi kehilangan para ulama berarti kehilangan ilmu, kehilangan arahan, kehilangan orang-orang yang kita cintai. Sehingga penghulunya atau pemimpinnya para ulama nanti di hari akhirat, penghulunya atau pemimpinnya para ulama ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala namanya Mu'adz ibnu Jabal. Mu'adz bin Jabal nanti dibangkitkan, bahkan nanti di surga juga menjadi pemimpin atau menjadi penghulu ya, tokoh sosialnya ya, tokoh masyarakatnya. Jadi menjadi ketokohan para ulama di akhirat namanya Mu'adz bin Jabal. Itulah pesan Rasulullah, dan Rasulullah mengatakan, wallahi ya Mu'adz, inni la uhibbuka fillah. Demi Allah wahai Mu'adz, sesungguhnya aku mencintaimu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Mu'adz bin Jabal juga Allah panggil, Allah syahidkan dengan wabah ta'un. Dikala itu ya, betapa sedihnya para sahabat, ya, betapa sedihnya Umar ibn al-Khattab mengatakan kita kehilangan ya, cahaya negeri Syam. Ya. Kalau kita sekarang kehilangan cahaya negeri ini ya, karena kehilangan ulama, ya. Dan juga ya berarti kehilangan orang-orang yang seharusnya kita cintai. Wabah ini ya membuat kita bukan saja kehilangan mungkin sebagian dari teman kita, sebagian saudara kita, tapi juga kehilangan orang yang harus sangat kita cintai, para ulama-ulama kita yang tentunya bagi orang beriman itu satu hal yang mengguncang dirinya karena Allah panggil ya. Dan Rasulullah sangat mencintai para ulama, mencintai Mu'adz bin Jabal, dan itulah kondisi saat ini, sehingga bagi kita jangan sampai kehilangan arah lagi. Sudah kehilangan sebesar itu, masih belum mau juga beral-Quran. Sudah kehilangan, sudah diuji. Naqsim minal amwal wal anfus was samarat wal khauf wal ju'. Gak mau juga dengan Al-Quran, gak mau juga dengan zikir, gak mau juga dengan tasbih, dengan istighfar, gak mau juga dengan fatahajjat bihi nafilatul lak. Dari mana kita akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau di balik pandemi ini Allah takdirkan kita selamat, selamatlah bersama izzah, selamatlah menjadi orang yang beriman, yang tafidhu ya a'yunahum ya minad dam'i ya minad dam'i mimma 'arafu minal haqq. Sehingga kalaupun kita Allah selamatkan dari pandemi ini, jadilah orang-orang yang selamat dengan keyakinan penuh terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah takdirkan seperti Mu'adz bin Jabal harus Allah panggil, Allah syahidkan dengan pandemi, jadilah orang-orang yang yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asy syahidin. Ya Allah, jadikanlah saya yang Engkau panggil karena pandemi ini, faktubna ma'asy syahidin. Uktubna ma'asy syahidin. Jadilah kita orang-orang
kami bersaksi atas hak semuanya yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah ya, semuanya kebaikan. Ada Abu Ubaidah Ibnu Jarrah yang juga dipanggil, ada sekian banyak juga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun bagi kita yang terpenting adalah di mana posisi diri kita sebagai orang beriman. Apakah tersungkur jauh ya ke pelosok atau ke dasar bumi, atau kita akan menjadi orang-orang yang berada yang di langit, ya melangit jiwa kita, melangit roh kita bersama ridha Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu insyaallah yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan jam 2 pas atau kurang sedikit. Qul hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sangat luar biasa sekali, masya Allah, taujih yang diberikan saat ada Salihin, mengembalikan semangat kita ya untuk senantiasa berikhtiar, ikhtiar secara kauni gitu ya, dan ikhtiar secara robbani seperti tadi sudah beberapa disampaikan ya poin-poinnya ya, selalu mempersamakan diri dengan Al-Quran, kemudian zikir, ada istighfar, ada tasbih dan lain sebagainya. Baik, peserta Bapak Ibu sekalian, ini ada waktu sekitar 13 menit ya untuk sesi tanya jawab. Monggo yang ingin bertanya dipersilakan. Boleh lewat kolom chat atau langsung. Ada raise hand di sini, ada raise hand. Jadi santri ada nggak? Lagi? Mumpung masih bersama kita, ini di kolom ada. Ini tulisan atau langsung? Rumah Inspirasi Pusat 2. Monggo, silakan. Ya. Ustadz ingin bertanya, bagaimana ya Ustadz? Salah satunya di unmute dulu Mbak. Atau forumnya di Speakernya satunya dimatikan dulu. Apa suaranya terdengar, Ustaz? Oke. Yeah. Ya. Ingin bertanya, bagaimana ya Ustadz untuk mendawamkan Al-Quran tidak hanya semangat saat ada acara daurah seperti ini saja? Oke. Ada yang lain? Monggo yang lain mungkin. Ada pertanyaan yang bagus ya. Bagaimana cara mendawamkan Al-Quran? Nah, semangatnya tidak hanya ketika acara-acara seperti ini saja gitu ya, tapi menjadi keseharian ya, senantiasa berdawam dengan Al-Quran. Mungkin dijawab dulu, Ustaz, sembari menunggu pertanyaan yang lain. Oh.
kisah tentang Hanzalah yang ketemu dengan Abu Bakar As-Siddiq. Hanzalah mengatakan nafaqo Hanzalah sambil terseduh-seduh gitu, murung ya. Dan Abu Bakar melihat mata dari Hanzalah itu berkaca-kaca. Dan Abu Bakar menghibur karena Hanzalah ini memang istilahnya ngajinya sama Abu Bakar, binaannya Abu Bakar, atau seperti Bilal bin Rabah. Jadi kalau kita melihat para sahabat juga memiliki pola fulan membina fulan. Selain mereka juga semua dibina oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya istaqri'ul Qur'ana min arba'ah, juga sahabat belajar Quran dari para sahabat yang ditunjuk oleh Rasulullah. Hanzalah mengatakan nafaqah Hanzalah. Kata Abu Bakar, ada apa? Menghibur karena binaannya kan. Jadi ini adab ya, yang binaannya dihibur. Kenapa? Saya kalau pas bersama Rasulullah seolah-olah surga sudah di depan mata saya. Neraka sudah benar-benar terbayang. Jadi saya takut sekali. Tapi begitu saya sudah ke rumah bersama anak istri, lupa semua itu. Istilah kita begitu. Kalau pas lagi mukhoyam, semua dikerjain. Qiyam, yang lupa dunia dan seisinya. Begitu pulang dari mukhoyam, letoy lagi, nge-es lagi, nggak terbakar lagi. Ya, Abu Bakar juga merasakan hal yang sama. Lain juga untuk menghibur binaannya. Kalau begitu, nafaqah Abu Bakar. Kalau begitu, saya juga munafik. Ayo kita laporkan aja ke Nabi. Dilaporin ke Nabi. Kata Nabi mengatakan gini, wahai Hanzalah, kalau engkau bisa dalam kondisi begitu terus ya, engkau di rumah juga semangat terus, maka malaikat tidak akan berhenti menyalamimu. Apa maksudnya? Maksudnya yang bisa begitu ya cuma malaikat. Manusia ya ada saatnya. Makanya Rasulullah mengatakan walakin ya Hanzalah sa'atan wa sa'atan. Tapi nikmatilah waktu-waktumu sesuai dengan baromijnya. Saat kita harus tilawah ya itu nikmati, saat harus daurah nikmati ya. Tapi saat kita memang harus saatnya kuliner ya sudah nikmati itu sebagai sebuah aktivitas ibadah yang aksinya dalam bentuk kuliner. Kalau kita saatnya harus nyapu, harus bersama masak suami ya, masakin untuk suami, bukan suaminya dimasak. Masakin suami ya tentu ya itulah aktivitas kita sebagai sa'atan wa sa'atan. Saat itulah ibadah kepada Allah yang wujudnya memasak dan yang lainnya. Sehingga Al-Qur'an ya berarti seiring dengan kehidupan manusia ya, dengan kondisi apapun. Adapun kondisi futur, kondisi malas, kondisi bosan ya, jenuh dan seterusnya, tentu ini menjadi sebuah karunia dari Allah. Di mana sisi karunia? Allah katakan liya'lamal ladzina shadaqu wa liya'lamal kadzibin. Itu sebagai sarana pembuktian bagi Allah siapa yang jujur, siapa yang bertekad kuat. Jadi kalau kita cepat nyerah, ya memang nggak jadi dapat apa-apa. Kalau saja Allah nggak menciptakan malas, nggak menciptakan futur, semua orang nggak ada yang teruji. Ini ujian dari Allah. Allah nggak menciptakan lupa misalnya, sudah nggak ada lagi itu murojaah. Karena
beruntunglah kita yang masih Allah ciptakan lupa Al-Quran itu sebagai sebuah rizki agar kita tidak jauh. Bahkan lupanya itu mau setoran ya, apa bahasa Jogja ini, dilalah gitu ya. Pas mau setoran kesandung, jatuh. Wah, jatuh juga hafalannya, hilang. Nggak jadi setoran, lupa. Tapi ala kulli hal itulah barokah ya. Dalam kondisi itu ya, supaya kita terus bersama Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita tidak jadi sebuah kesedihan ya, tapi sebuah kewaspadaan ya, memang itu harus diwaspadai ya, perasaan itu supaya kita tetap bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadinya ketika sudah sampai di rumah yang penting tidak terjadi zalatul amal ya. Tidak terjadi hilang ya. Ada yang pakai tasdid, ada yang pakai enggak tasdid. Kalau zallatul ya, itu fatazila qadamun ba'da subutiha. Artinya tergelincir. Ya, jadi dua-duanya tidak hilang dan juga tidak tergelincir. Ya. Tidak hilang maksudnya kalau acara begini semangat banget. Pas habis acara nurun, ya itu sa'atan wa sa'atan. Turun targetnya, turun interaksinya ya wajar. Sehingga kalau selama masih berinteraksi insya Allah aman. Dan terus begitu nanti meningkat insya Allah dengan sendirinya. Tapi kalau baik hilang maupun tergelincir ya udah begitu acara ya, bersama orang-orang soleh ya, suasananya soleh. Kalau sudah berpisah maksiat lagi. Itu jadi tergelincir. Amin. Semoga Allah menjaga kita semua. Baik, kita singkat jawabannya karena masih harus ada yang lain. Saya dibacakan boleh? Kita bentar. Apa? Ini ada 3 pertanyaan, mungkin satu saja gitu, soalnya batasan waktu. Yang ini menarik ya, yang tengah. Pernah mendengar kalau meninggal karena wabah adalah syahid, apakah semua pasti syahid atau ada hal-hal yang harus dipenuhi terlebih dahulu? Ya syahid, ya, makanya disebut faktubna ma'as syahidin ya. Juga bisa diartikan ke sana, walaupun perlu penjelasan detailnya. Tapi syaratnya yang terpenting adalah dia beriman kepada Allah dan Rasulnya dan tidak menyekutukannya. Insya Allah syahid. Adapun syahid, ya syahid yang dalam posisi ini ya, tentunya posisinya adalah syahid yang tetap mengalami satu yang tidak utuh gitu ya. Artinya ketika dia masih punya hutang misalnya ya tetap harus diselesaikan ya. Dan juga keberadaan syahid di wabah ini adalah satu karunia Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman, sehingga orang beriman itu merasa dalam 2 kebaikan yang ada di dalam hidup ya, atas hadiah dari Allah, atas pengakuannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya adapun orang-orang yang tidak beriman, yang tidak bisa disebut syahid, ya, tetap aja dia mati di dalam kekufurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita ya berdoalah agar Allah selamatkan ya. Dan adapun ini ya para ulama kita yang meninggal ya, kita memanfaatkan waktu ya, sebaik-baiknya karena mumpung masih diberikan waktu untuk belajar agama Allah ya, karena ketika Allah sudah mengambil ya, barang-barang berharganya ya, bisa jadi Allah akan memang bumi sudah tua yang akan segera
diganti oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ayatnya yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Ya, ada yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat, itu dimulainya dari diangkatnya para ulama kita ya. Dan tentunya ini sudah terjadi ya, sehingga perasaan ini pun sudah ada di zaman Umar. Jadi begitu Mu'ad bin Jabal yang dikenal penghulunya para ulama, ada Allah syahidkan di wabah Ta'un, Umar bin Khattab merasa kondisi inilah yang sedang terjadi, kondisi bahwa Allah sudah akan mengganti bumi, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Sehingga waktu itu Umar segera memerintahkan para membuat tim khusus ya, para ulama-ulama yang tafaquh fid din, dan kemudian menyebarkan lagi para ulama untuk memberikan ilmu ya, baik di negeri Kufah ya maupun di negeri Syam. Jam berapa ya? Taib itu insya Allah pertemuan kita, semoga yang lain bisa diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekali lagi kita ucapkan syukran jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz atas ilmu-ilmu yang sudah disampaikan dan diberikan. Semoga bermanfaat dan sekaligus menjadi pengingat kita ya yang masih menghadapi wabah pandemi gitu ya. Sebagaimana yang telah kita ketahui ya dari bulan Maret tahun lalu ya, tahun 2020, kita masih berjuang, termasuk juga para tenaga kesehatan, dokter, dan terutama juga pasien-pasien ya, keluarga yang ditinggal dan lain sebagainya. Terlebih juga kabar duka dari bumi kita Indonesia, beberapa titik ada bencana gitu ya, Gunung Semeru yang erupsi, Merapi juga ini kelihatan juga dia Merapi juga beraktivitas ya, batuk-batuk, kemudian banjir ya di Kalimantan, isolasi gempa bumi, masuk kemarin juga pesawat yang terkabarkan jatuh, terlebih juga duka yang mendalam, kita ditinggal oleh para ulama-ulama kita gitu ya, ulama Al-Quran, ulama dakwah gitu ya, yang sangat banyak sekali ilmu-ilmu yang belum mencapai gitu. Kita terapkan gitu, kita dapatkan seperti itu. Nah, jadi esensi dari acara pandemik ini sebenarnya juga sekaligus untuk kita memanjatkan doa ya, doa bersama gitu ya, untuk kebaikan umat manusia baik di Indonesia maupun di seluruh dunia gitu ya, dengan wasilah-wasilah yang sudah kita usahakan, kita ikhtiarkan kemarin gitu. Dari hari Jumat kemarin sudah ada target tilawah, sudah ada kegiatan-kegiatan produktif dari senam pagi untuk menjaga kesehatan, kemudian zikir pagi, zikir petang, dan lain sebagainya. Termasuk juga ada beberapa lomba-lomba gitu ya, lomba menggambar yang mungkin membahagiakan gitu ya. Kemarin saya melihat ada beberapa yang di usia yang tidak muda lagi ya, bukan anak-anak gitu juga ikut gitu ya, lomba mewarnai gitu. Mungkin emang ingat masa kecilnya dulu ya, yang dulu mungkin belum ada krayon kali ya, gitu nggih. Jadi ini terkonfirmasi ya, tadi ini disampaikan oleh panitia, bacaan Al-Quran yang sudah dilangitkan gitu ya, sekitar berapa ini? Sekitar 160 ribu ayat atau sekitar 720 juz gitu ya. Kalau dihitung secara khatamnya ada 24 kali khatam, Masya Allah ya. Semoga ini juga menjadi wasilah tergabungnya doa-doa yang nanti kita panjatkan gitu ya.
Nah, ini dilakukan oleh peserta yang offline maupun yang online ya. Offline adalah santriwan dan santriwati, sementara yang online tersebar di seluruh pelosok Indonesia gitu. Baik, ini acara yang inti ya. Acara yang inti, kita berdoa, kita siapkan hati kita kepada Ustadz Riyadus Shalihin, monggo dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Rabbana lakal hamdu antal malikus samawati wal ardi wa ma fiha. Ya Rabbana lakal hamdu bil Qur'an wa lakal hamdu bil iman wa lakal hamdu bil ukhuwah wa lakal hamdu bil Qur'an wa lakal hamdu bi kulli ni'am ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna, antal muqaddim wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma innaka antal haq wa wa'duka haq wa liqa'uka haq wal jannatu haq wan naru haq wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam haq. Allahumma ighfir lana ajma'in. Allahumma ighfir lana fi maqamina hadha ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Allahumma ighfir lana wa li ummahatina wa li abaina wa li asdiqaina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ya rabbal alamin, anta rabbuna wa rabbul arshil azim wa anta maulana wa anta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judami was sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika min zawali ni'matik wa tahawwuli 'afiyatik wa fujaa'ati niqmatik wa jami'i sakhatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farrajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa shafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. اللهم إن هذا المرض جند من جنودك تصيب به من تشاء وتصرفه عمن تشاء. اللهم فاصرفه عنا وعن بيوتنا وعن أهلنا وأزواجنا وزرانينا وبلادنا وبلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. واحفظنا مما نخافه ونحذر فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين.
Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik wa musarrifal qulub sarrif qulubana ala da'watik wa ya dzal jalali wal ikram wa ya hayyu ya qayyum Allahumma arhamna bil Qur'an warhamna Allahumma arhamna 'indal qubur warhamna 'indal mahsyar warhamna 'indal hisab warhamna 'indal mizan وستر عوراتنا يا ذا الجلال والإكرام عند الحساب وارحمنا عند دخول الجنة برحمتك يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukran. Ya, Afwan, mohon izin. Loh, nggih, Tat. Ini sebelumnya ada titipan dari panitia, Tat. Ada souvenir. Ya, insyaallah nanti dikirim ya, Tat, ya. Terbang ya dari Jogja ke Jakarta. Ini persembahan dari K-Food ya, perusahaan yang bergerak di produk pouch dan organizer yang terbuat dari kulit asli ya. K-Food, Premier Food, and Parcel for the Professional, merupakan pengembangan usaha dari KI Letter. Afwan, jazakallah khairan. Saya izin dulu karena harus berpindah ruangan. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harta yang kita makan akan menjadi kotoran. Harta yang kita simpan akan menjadi rebutan dan warisan. Namun, harta yang kita sedekahkan, insya Allah akan menjadi tabungan hingga akhirat nanti. Karena harta tak mungkin dibawa mati. Jangan sampai usahamu berhenti hanya untuk mengenyangkan diri, namun lupa sisihkan kewajiban berbagi. Sedekah adalah sebaik-baiknya perniagaan yang tak pernah merugi. Janji Allah untuk wahai ahlul sedekah sungguh pasti akan ditepati. Yang bersedekah dalam keadaan sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan akan senantiasa Allah lipat gandakan pahala dan akan disempurnakan untukmu balasan surga. Yuk perbanyak investasi akhirat dengan menjadi salah satu pewakaf pembangunan markas Quran Utsman bin Affan, Yogyakarta. Mari berikan tempat ternyaman untuk para penghafal Quran sebagai pemberat bekal amal di akhirat yang abadi. Janji Allah kepada orang yang bersedekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Hadid ayat 18 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pahalanya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak. Quran Surah Al-Hadid ayat 18.